Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Aprianti Isol. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final teknologi pembenihan ikan yang berjudul pemijahan buatan ikan bandeng. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ikan bandeng digolongkan sebagai ikan pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun dalam pemeliharaan di tambak, ikan ini lebih suka memakan kelakap, yaitu kehidupan kompleks yang terdiri dari ganggang kersik, bakteri, protozoa, cacing, dan udang renik yang sering juga disebut microbentic biological complex. Ikan bandeng termasuk dalam famili Canidae, yaitu jenis ikan yang mempunyai bentuk memanjang, padat, pipih, dan oval. Teknik pembenihan ikan bandeng secara buatan. Yang pertama, seleksi induk. Untuk meningkatkan mutu induk yang akan digunakan dalam proses budidaya, maka induk yang akan digunakan harus dilakukan seleksi. Seleksi ikan bertujuan untuk memperbaiki genetik dari induk ikan yang akan digunakan. Tujuan dari pemulihan ikan ini adalah menghasilkan benih yang unggul, di mana benih yang unggul tersebut diperoleh dari induk ikan hasil seleksi agar dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pemeliharaan ikan bandeng. Pengelolaan tanah. Tanah yang baik adalah tanah liat dengan sedikit berpasir. Tanah liat dan sedikit berpasir dapat menahan air dengan baik karena tidak mudah merembes keluar, sehingga tidak banyak terjadi kebocoran kolam. Yang selanjutnya, pemberantasan hama. Hama tidak hanya menurunkan produksi bandeng, tetapi juga merusak ekologi tambak. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan dimaksudkan untuk menyuburkan tanah dalam merangsang pertumbuhan kelakap. Pemupukan dilakukan setelah tanah dasar dikeringkan. Selanjutnya, penebaran benih. Penebaran nener yang baik yaitu dengan langkah awal dalam budidaya bandeng. Selanjutnya, nener akan berkembang dalam setiap petakan pada tambak yang telah disediakan. Saat yang baik untuk menebarkan nener ialah pada pagi atau sore hari pada pertengahan musim penghujan. Selanjutnya, pemberian pakan. Pakan merupakan unsur penting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan yang baik harus dapat memenuhi persyaratan. Pakan harus bisa dimakan ikan. Pakan harus mudah dicerna dan dapat diserap tubuh ikan. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, pemberian pakan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Tersedianya makanan alami dalam tambak tergantung pada pemupukan tambak sebelum nener ditebar. Pengelolaan tambak. Air merupakan media paling penting dalam budidaya. Kualitas air juga membutuhkan perhatian yang lebih serius agar dapat memenuhi syarat untuk mencapai kondisi air yang optimal sebagai salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan. Yang ketiga, teknik pemijahan. Pemijahan adalah pencampuran induk jantan dan betina yang telah matang sel sperma dan sel telurnya agar terjadi pengeluaran ejakulasi kedua sel tersebut. Setelah berada di air, sel sperma akan membuahi sel telur karena sistem pembuahan ikan terjadi di luar tubuh. Pemijahan dilakukan pada kolam khusus pemijahan. Bandeng memijah dengan pemijahan alami biasanya berlangsung pada malam hari, di mana induk jantan mengeluarkan sperma dan induk betina mengeluarkan telur sehingga pembuahan terjadi secara eksternal. Telur yang telah terbuahi mengapung di permukaan. Selanjutnya, pemijahan buatan. Pemijahan buatan dilakukan melalui rangsangan hormonal. Hormon berbentuk cair diberikan pada saat induk jantan dan betina sudah matang gonad, sedangkan hormon berbentuk padat diberikan setiap bulan. Induk bandeng akan memijah setelah 2-15 kali implantasi tergantung dari tingkat kematangan gonad. Hormon yang digunakan untuk implantasi biasanya LHRH, A dan 17-alfa metilestosteron pada dosis masing-masing 100-200 mikron per ekor induk. Pemijahan induk betina yang mengandung telur berdiameter lebih dari 750 mikron atau induk jantan yang mengandung sperma tingkat 3 dapat dipercepat dengan penyuntikan hormon. Volume bak 10-20 dengan kedalaman 1,5 sampai 3,0 meter berbentuk bulat terbuat dari serat kaca atau beton ditutup dengan jaring dihindarkan dari kilasan cahaya pada malam hari untuk mencegah induk meloncat keluar tangki. Yang terakhir ada penetasan telur.
Telur bandeng yang dibuahi berwarna transparan, mengapung pada permukaan, sedangkan yang tidak terbuahi akan tenggelam dan berwarna putih keruh. Untuk mempermudah dalam hal pengumpulan telur, bak pemijahan dirancang dengan sistem pembuangan air permukaan. Selama ini, inkubasi telur harus diaerasi dengan cukup sehingga telur mencapai tingkat embrio dan sebelum dipindahkan, aerasi dihentikan. Setelah telur dipanen, dilakukan disinfeksi dalam larutan formalin selama 10-15 menit untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau parasit. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.